Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Muhammad Gurunuar. Jadi dia ini adalah seorang jurnalistik skala nasional. Jadi juga malang melintang di dunia perjurnalistikan. Adapun kita di sini akan mencoba membahas tentang dunia jurnalistik. Jadi gimana bro? Kabarnya sehat tak? Alhamdulillah. Jadi gini bro, Gimana? kita kan sekarang hidup di era informasi ya. Segala informasi membanjiri lini masa kita tuh. Artinya setiap orang bisa mengakses berita dimanapun dan kapanpun, apalagi ditunjang oleh digitalisasi ya. Nah, faktanya dengan kemudahan informasi tersebut ada fenomena hoax yang cukup memawan nih. Kira-kira dalam pandangan saudara Guru sebagai seorang jurnalis, gimana melihat fenomena tersebut tuh? Tentang hoax ya. Iya. Kalau bicara hoax ini kan konsumsinya luas sebetulnya. Dalam arti begini, hoax ini disebar bukan hanya oleh mereka yang tidak tahu informasi, bahkan yang tahu informasi seperti keluarga kita sendiri pun kadang di WA ya, kita sering tuh kan punya WA Keluarga lah, WA keluarga, group lah. kayak gitu-gitu kan. Itu asal diteruskan gitu. Itu kan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Bahkan keluarga kita sendiri yang begitu kan. Artinya memang luas untuk hoax ini Kak. Karena kita mungkin bahasan sedikit mengerucut tentang corona aja misalnya di awal-awal kemudian Itu banyak tuh informasi tentang corona yang banget. ternyata hoax gitu. Iya, banyak banget yang dari awal misalnya corona bentuknya begini-begini kayak gitu-gitu, kayak menyerupai hewan segala 100 macam. tahun sekali Iya, datang. iya kayak Itu gitu banyak kan. banget. Padahal corona sendiri bentuknya RNA segala macam kan, dia menyerang salah satu fungsi dari tubuh kita segala macam. Itu tidak tersalurkan tuh dari ini. Nah, dari itu aja kita bisa memahami bahwa hoax ini jadi konsumsi publik yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang membuatnya, siapa yang menyebarkannya, itu terlalu banyak kan hoax ini. Ya kan, dari yang saya tahu ternyata orang-orang yang menyebarkan hoax itu bukan hanya dari kalangan bawah tuh, secara akademisi mereka yang SMA, yang mahasiswa, bahkan ada yang sarjana pun masih terindikasi itu gimana? Kira-kira apa yang salah dari fenomena tersebut tuh? Mereka salah pendidikan kah, kurang memberikan perhatian kah terhadap sumber berita, atau gimana itu? awal kayak kemunculan corona, bentuk-bentuk corona itu kan kita punya risetnya, kita punya pemberitaannya resmi di BNPB, di gugus tugas, di covid19.go.id juga ada, ya kan? Itu semua tersedia informasi-informasi. Kenapa tidak dari situ yang diituin? Dan berita-berita yang kemudian dari media-media mainstream semacam Detikcom, Gatra, majalahnya juga ada, begitu ya. Kita promosi dikit lah. Oh ya, kebetulan beliau ini salah satu jurnalis yang dinaungi oleh Gatra ya. Iya. Gatra sendiri adalah media dalam bentuk majalah mingguan ya. Majalah mingguan dan juga ada yang didirikan oleh Koba Hasan pada tahun 1994 ya, kalau nggak salah. Iya. Jadi dalam pandangan saudara Guru di sini, hoax lebih karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sumber berita yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kayak sekarang yang lagi hangat itu kan kita new normal nih. Ini saya pakai masker di sini, ya kan? Saya buka sedikit gitu untuk kemudian ini biar ngomongnya enak gitu. Ya, kalau di Jakarta mungkin orang nggak pakai masker tuh yang kemudian ini orang nggak mikir ya, untuk kesehatan sendiri aja dia nggak sayang. Saya pulang ke Cirebon ke sini segala macam, ternyata lebih banyak lagi yang nggak pakai masker. Mungkin mereka termakan sama teori konspirasi mungkin bro, yang menyebutkan bahwa namanya corona itu tidak ada lah kayak itu. Cuma ciptaan dari shadow dunia. Iya itu. Corona ada, tapi yang harus kemudian lebih dipercaya lagi adalah menjaga diri kita, seperti menjaga jarak, ya kan? Dan itu bawa hand sanitizer kayak gini. Iya. Hand sanitizer, pakai masker segala macam. Dan itu gitu. Lu temui banyak yang melanggar banyak yang melanggar. Terus itu kan hoax yang nggak bertanggung jawab tuh, yang kemudian menyebar
apa COVID-19 begini begitulah. Tapi kan memang ada aturannya tuh bro. Orang yang terindikasi menyebarkan hoax ada pasalnya tuh, dipidanakan tuh. Ya masa ya semua orang yang menyebar ya dipidanakan gitu. Nggak terjangkau ya sama Nggak tangan-tangan terjangkau. wajib ya. Iya. Penjara penuh kalau kayak gitu. Jadi gini bro, saya pengen sedikit mengulik tentang karir lu nih. Awal menapaki dunia jurnalistik. Jadi gimana itu? Awal kamu mengenal jurnalistik itu gimana? Karena tertarik, karena terpaksa, atau inisiatif, atau gimana itu? Bisa sedikit ceritakan lah gimana pengalaman mengenal jurnalistik itu? Awalnya sih kan kita kita terbentuk dari komunitas menulis ya. Dari ini Itunya dari kampus lah itu. Dari kampus. Terus kita PPL segala macam itu masih aktif nulis. Sampai akhirnya saya gue kenal salah satu media di Cirebon, Suara Cirebon ini, sebutlah medianya lah ya, jangan. Karena ini tempat awal saya belajar banget nih, tempat gue belajar banget di Suara Cirebon ini, nulis, saya kenal di situ, diajaklah untuk bergabung. Nggak ada tes, nggak ada apa, kita cuma gabung, yang penting lu niat, yang penting lu datang, yang penting lu kalau disuruh jalan, selesai. Nggak, tapi waktu gitu. Sebelum kuliah tuh, waktu SMA, ada nggak terbayangkan, oh saya gimana kalau misalnya jadi wartawan, atau sama sekali nggak ada? Itu gimana? Nggak ada. Ini mengalir aja semua. Dari SMA malah gue nggak suka baca, nggak suka apa, fuckboy. Istilah sekarang fuckboy. Fuckboy yang banyak cewek-ceweknya gitu lah. Tapi memang bener-bener nggak ada gambaran atau nggak ada dari SMA, nggak ada. Dan itu bukan sesuatu semacam cita-cita atau impian tuh. Ya kita diajak aja udah. Mau gabung nggak, mau ini nggak, ya boleh. Dan dari situ kita kenal bupati, kita kenal wakil bupati, kenal ketua DPR, ya. DPRD kota Cirebon waktu itu kan. Ya dari situlah untuk kemudian akhirnya, oh ini begini politik, oh ini begini tentang pendidikan, oh ini begini tentang pedesaan, politik pedesaan gitu. Artinya mengalir dan iya. Kayak semacam apa yang dialami oleh Najwa Shihab ya, yang awalnya bukan cita-cita sebagai jurnalistik. Karena kan beliau satunya kan hukum ya. Dia kan SNM hukum, kemudian dia jatuh cinta lah. Iya, jatuh cinta pada pandu itu. Tapi kalau berbicara tentang suka duka, di gimana nih? Suka duka banyak sih, suka dukanya. Apalagi pas awal-awal ya, kita sama sekali blank, nggak tahu Jakarta yang model tahun 2018. Karena gue lahir di Jakarta sebetulnya, pindah ke Cirebon ini, Kelosari 2008 ke 2018 itu kan jaraknya 10 tahun ya, panjang. Jadi banyak perubahan, jalan-jalan juga banyak nggak kenal. Wah, pokoknya ngandelinnya cuma HP ecek-ecek itu. Jadi awal-awal suka sama iya, HP ecek-ecek sama ya udahlah, kita niat untuk lillahi ta'ala aja udah. Jadi memang dukanya nggak kenal sama daerahnya ya? Nggak kenal sama daerahnya dan nggak kenal siapa orangnya. Gue juga nggak tahu siapa atasan gue, blank sama sekali, semuanya blank. Dan mulai dari mencari berita juga masih blank, nggak tahu gue itu orang ngomong apa ya kan? Karena perbedaan kan, gue masuk dari Suara Cirebon itu kan berita untuk besok ya kan. Medianya media cetak, beda dengan media online yang harus detik itu juga kan, untuk ditulis, diteleponin sama ini. Wah, awal-awal banget dukanya tuh di situ. Tapi kan kalau awak media itu kan khususnya jurnalistik, kerjanya itu beda sama pegawai itu yang sehari 8 jam. Kalau ini kan katanya 24 jam tuh. 24 jam harus. Dan itu memang yang menjadi beban itu, atau gimana? Dibilang beban enggak, dibilang tapi dijalani aja gitu lah. Ya dijalanin aja udah, lillahi ta'ala aja udah. Karena pernah waktu itu satu kasus ini pergantian tahun 2018-2019 ya. Itu ada kejadian pembunuhan suami terhadap istrinya. Mayatnya ini lebih gilanya nih, mayatnya ini dibawa keliling sampai ke Subang. Nah, ditangkapnya di Subang. Itu yang sempat viral juga ya? Yang sempat viral itu. Gua nungguin bro di rumah duka di Dan Mogot. Berapa jam itu nunggunya bro? Ditungguin, katanya datang jam 10. Nggak taunya datang jam 2 pagi. Lu waktu itu tidur di mana bro?
gue udah aja di situ Begadang terus. gelenger lu begadang, udah tungguin aja, ditanyain kantor lu udah nyampe belum, bang, tanyain lagi coba bener nggak hari ini mau datang, bener bang, jam berapa, dari Subang bang soalnya, waduh gimana nih kata gue, udah lu tungguin aja dah, dan medianya tuh cuma gue yang meliput, gila nggak lu waktu itu, dan kata gue sampai jam 2, tapi untungnya ngerti, koordinator liputan kita ngerti, lu belum balik, belum bang, yaudah dah lu hari ini libur aja, sih kayak gitu ngerti tuh mereka, tetap memanusiakan lah. Tapi sebenarnya itu ada hari liburnya nggak, weekendnya ada nggak kalau jurnalistik itu, wartawan itu gimana? Tergantung liburnya lu, tergantung gimana. Perjanjian atau gimana? Enggak, tergantung pembagian dari kantor aja udah kita mah. Berarti Misal, setiap media beda-beda dong. Beda-beda setiap media. Kadang yang kalau masih baru kayak gue gini kan 6 bulan pertama kan cuma satu doang liburnya nih, hari Sabtu atau hari Minggu misalnya selang-seling. Itu doang, itu buat istirahat segala macam, Berarti buat main. tujuannya kayak gitu ya, maksudnya manajemen waktu kita itu berantakan semua jadwalnya ya. Ya berantakan, nulis juga banyak naskah-naskah gue yang terlantar akhirnya. Jadi kalau misalkan kita mau jalan sama cewek kita juga susah ya. Jangan harap. Ada panggilan tugas ya masih kayak gitu. Dan uniknya, ntar gue jelasin dulu nih. Ini kita lagi berseliweran, kita lagi di kafe ya kan. Ada suara-suara motor macam ini akan menjadi yang unik gitu. Oh iya, gak apa-apa ya, emang. Iya. Memang kita harus kembali ke alam. Tapi kalau dia dari sisi sukanya tuh, gimana itu bro? Sukanya banyak juga. Misalkan ketemu sama orang-orang penting atau gimana? Ketemu orang-orang penting, gua foto sama wapres ya kan. Cawapres waktu itu, masih cawapres. Siapa nih? Menurut berapa ini? Nomor orang yang sekarang jadi pokoknya. Cawapres Ma'ruf Amin ya? Ma'ruf Amin, Pak Ma'ruf Amin ya. Pak Kiai Ma'ruf. Gua kedatang ke rumahnya, itu masih yang kemudian beliau ada jadwal subuh bareng segala macem, gue ikut kan, cuma ya senang aja di jalan aja udah, senang ketemu Pak Ma'ruf, senang ketemu Pak Jokowi, ya senang aja lah. Apalagi sekarang gue ngepost di DPR yang hampir semua orang-orang penting gitu kan, ketemu ngobrol, kita jadi tahu update isu-isu terkini tentang bagaimana sih negara kita menghadapi corona, bagaimana sih negara kita kok ada yang bahkan isu-isu terhangat tentang haluan ideologi Pancasila segala macam. Itu yang lagi ramai dibicarakan juga. Iya. Ya ini sejak masuk ke dunia jurnalistik jaringan berkembang lah ya. Jaringan berkembang. Tapi menurut lu nih, pola pikir apa yang berubah sejak kamu masuk dan sebelum tuh? Pola pikir yang paling pertama berubah adalah ternyata pengelolaan suatu daerah atau negara itu pasti ada kepentingan kelompoknya, itu yang paling berubah kata gue. Oh, artinya sejak kamu masuk ke situ kamu melihat pola-pola politik itu lebih dalam kayak itulah. Iya, pola-pola politiknya lebih dalam segala macam, bagaimana yang permainan orang ini orang itu. Tapi awal-awal kamu gimana, kaget nggak waktu kayak gini ternyata ada, gimana kaget nggak? Kaget sih enggak ya, karena ngikutin alur aja gitu. Jadi yang momen aja, momen, begini, begitu gitu, kebanyakan nya. Jadi kebanyakan tahu gitu kan, seluk-beluknya, ini begini, ini mainnya begini, ntar begitu gitu. Rata-rata jurnalistik wartawan kayak gitu semua ya? Iya. Maksudnya udah biasa lah kayak ini. Iya. Tiba-tiba dia korupsi berapa miliar, biasa tiba-tiba itu. Korupsi, tiba-tiba ini ini mau udah kecium nih. Udah kita pantau nih. KPK juga udah ngomong, bro, ini bro, siap pantau, ketangkep beneran selesai. Jadi gini bro, kalau di Indonesia kan karir sebagai jurnalis itu kelihatannya memang wow, tapi fakta di lapangan kan termasuk golongan yang kemudian ekonominya kurang kuat tuh. Artinya masih jauh dari standar, masih pas-pasan lah ya, dibanding dengan negara-negara yang maju lah kayak Eropa atau gimana. Udah jauh. Nah, dan kemudian kan banyak suara di luar tuh yang mengatakan biasanya kalau wartawan itu ada sisi negatifnya, ada sesuatu yang ada karena uang angklop lah dalam lutut atau gimana itu. Kamu melihatnya di lapangan gimana fakta-faktanya itu? Ya ada, tapi banyak atau gimana? Banyak. Bahkan wartawan-wartawan yang kemudian mereka bikin media sendiri ya untuk zaman sekarang, yang kayak blog dijadiin .com, blog dijadiin .co.id kayak gitu kan banyak tuh, WordPress segala macam. Itu kan tidak bisa dihindari. Karena apa? Kebutuhan. Kayak misalnya suatu instansi ini, kita nggak sebut nama, misalnya suatu instansi, dia butuh pemberitaan yang kemudian untuk
membludakkan nama dia misalnya. Itu mereka butuh meskipun itu palsu, dia tahu itu palsu. Tapi apakah gua perlu repot-repot bikin? Kan enggak, gua tinggal bayar segini, selesai, nama gua ada di situ. Ya artinya itu salah satu sisi kelam ya, artinya Sisi kelam, negatif. iya. Praktek-praktek di lapangan dunia jurnalistik yang memang lumrah lah. Lumrah, itu yang semua orang paham pasti. Kata gue semua orang paham. Orang yang butuh media pasti tahu itu. Mereka orang-orang yang butuh nama pasti tahu. Nggak mungkin enggak. Kalau masalah tentang semacam apa itu pungli itu atau sogokan ke wartawan lah kalau sudah menipu, Itu lumrah itu banyak terjadi. Teman-teman kalau atau gimana? itu kata gue sorry gue harus ngomong wartawan bego juga ya. Karena nyari duit nggak gitu caranya sih. Ketika memang kita dibutuhnya kita datang aja udah. Tapi lu pernah pengalaman misalnya ngeliput toko tertentu lah, misalkan DPR, kemudian dia ngasih nih atau gimana? Dulu gimana? Pernah atau gimana? Ya Sering ada. pembahasannya agak ini ya. Ya kalau dikasih kadang pun ada yang sampai diselipin ke tas ya atau apa, itu kan gua nggak tahu tuh soal Jadi itu. semacam maksa ya atau gimana? Iya, itu semacam maksa, semacam ya tanda terima kasih yang kemudian dipaksakan gitu lah ya. Cuma ya mau gimana lagi, orang udah ada di tas ya udah gitu, kita ambil aja. Cuma selama kita nggak, maksudnya kalau kita kan media mainstream kan pasti nerima gaji, selama gaji kita cukup, selama kemudian kita nggak menjelekkan nama orang ya selesai aja. Nah itu tuh bro yang menurut saya itu menjadi masalah tuh. Karena kan kebanyakan rata-rata lah media di Indonesia kan gaji untuk wartawannya sedikit. Kalau Gatra kan termasuknya agak lumayan lah, masuk 10 besar tuh. Iya, yang jadi masalah kan mereka tuh yang media-media yang minor lah, yang masih kurang lah. Minor, ya, artinya mereka kan ada dorongan buat kehidupan sehari-harinya tuh. betul. Dan mereka susah untuk menolak ya kayak itu, uang amplop seperti itulah. Ya karena mereka akhirnya kan mencari kehidupan lain. Dan itu tadi, mereka yang gue kenal untuk mencari kehidupan lain sampingan ini, itu mereka yang dibutuhkan biasanya. Kayak gue butuh nih, nama gue naik, oke pak misalnya. Udah kata oke dong, mereka udah paham tuh, udah ya perjanjiannya segini lah, mereka tahu untuk kemudian ukuran ini begini, ini segini, itu segini gitu. Ya mereka udah paham aja. Ya udah. Makanya praktek-praktek kayak gitu tuh nggak bisa kita hindarin, karena media kita nggak didukung dengan nggak didukung dengan APBN, tidak didukung dengan APBD gitu tuh. Jadi ya beda sama luar negeri tuh. Kalau setahu saya tuh, maksudnya apa namanya, keuangan media di luar negeri itu disupport juga pengelolaannya sama negara. Kalau di Indonesia kan memang dia sendiri lah, berjaya sendiri, malah cenderung melawan pemerintah ya. Cenderung melawan. Kayak kasus-kasus yang di Bredel tuh, yang apa itu, Tempo atau apa Tempo tuh. di Bredel. Karena memang cenderung ya Majalah memang Detik juga. Fungsi media kan sebagai media edukasi ya, pengawasan segala macam. Iya, itu kan gunanya. Kalau pemerintahan mendukung artinya mereka semacam bunuh diri. Kalau di luar negeri memang ada keuangannya berbeda lah, ada dukungan dari. Ada dukungan. Maksud dukungan itu kan begini, kayak misalnya kita di pandemi begini gitu. Itu dukungan itu kan sangat dibutuhkan bro. Sangat dibutuhkan sekali untuk media-media yang kemudian bisa dikatakan menengah ke bawah itu, sampai harus sikat-sikatin orang-orangnya kan sampai katakanlah sampai setengah badan mereka sikat-sikat itu orang. Coba bayangin, yang punya anak, yang punya istri sekarang udah pada nggak kerja, gimana mau nyari kerja, gimana, susah zaman pandemi begini. Jadi kalau kita berbicara tentang bisnisnya ya, artinya media juga kan kayak televisi dong. Iya. Artinya satu media bisa saling sikut dengan media lain tuh. Betul. Itu gimana? Maksudnya kerasnya itu gimana? Apakah saling menjatuhkan dengan fitnah atau gimana? Enggak sih, kalau sampai fitnah, kalau sampai kemudian mempertontonkan aib atau gimana? Aib enggak sampai ke situ, karena antar pimpinan segala macam mereka pasti kan kenal. Kayak gue misalnya punya jaringan lah nih. Di jaringan. Kayak gue misalnya di lapangan, gue kenal sama ini, kita akrab, bersahabat segala macam. Bahan yang kita butuhin misalnya wawancara itu bisa mereka backup, ya mereka backup gitu. Oh ya, artinya apa sih namanya, solidaritas profesi ya. Iya. Meskipun memang bersaing tapi tetap ya dalam satu jalan lah, koridor gitu yang tidak saling menyalahi aturan gitu kan.
Tapi tetap ada persaingannya lah ya. Ada persaingan. Persaingan untuk menjadi yang terdepan. Nah, sekarang kan kalau misalnya kita bicara media yang didukung pemerintah kan cuma TVRI ya. Maksud mungkin arah pembicaraan kita yang didukung pemerintah kayak TVRI mungkin manut-manut aja kayak gitu bla 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 kan, jadi nggak bisa ngontrol pemerintah segala macam. Itu kan berarti tidak mendukung kebebasan pers segala macam. Kalau pemerintah mau bantu ya bantu aja gitu loh, nggak usah kemudian disangkut pautin sama kan kita profesional. Kode etik jurnalistik kan begitu, profesional dan tidak menjatuhkan. Kalau memang fakta lapangannya ditemukan ada indikasi korupsi ada apa, masa kita nggak ungkap sih?